Shalom semuanya, selamat pagi. Aku Hensa dari kelas 12. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita melaksanakan imtak pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan berkati kami, bukalah pintu hati kami ya Tuhan, pikiran kami, agar kami bisa meresapi apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang berjudul Tuhan menata kembali. Bacaannya diambil dari Yeremia 3 ayat 14 sampai 18. Apa gunanya barang bekas? Sebagian orang akan menumpuknya di gudang, sebagian lagi menunggu datangnya tukang bawa barang bekas. Bagi banyak orang, barang bekas hanya akan menjadi sampah, tak guna, tak berfaedah. Namun, tidak demikian di tangan para seniman. Barang bekas adalah pundi-pundi kreativitas, dan harganya bisa selangit dibanding saat barang itu masih bisa berfungsi dengan baik. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang berdosa, tak ada lagi yang bisa diharapkan. Hidup dengan penuh cemar, meninggalkan Tuhan, tak patuh dengan sabda dan kehendaknya, hidup sekehendak hatinya saja. Bagaikan baju dengan kotoran membandel serta sobek di sana-sini. Begitulah gambaran perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari bangsa yang memuja dewa kesia-siaan dan berpaling dari Tuhan, serta menukar Allah dengan kemuliaan dunia. Tunggu dulu, tetapi mereka sungguh masihlah sangat berharga bagi Tuhan. Sehingga seruannya lewat Yeremia mengatakan, kembalilah, yang mengajak bangsa ini berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan sanggup menata kembali yang compang-camping, yang akan hangus di perapian menjadi habis tak bersisa. Syaratnya, asal manusia mau kembali dan siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau dan sanggup untuk melakukannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, maukah manusia kembali kepada Tuhan? Siapkah manusia dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan? Karena persoalan kembali itu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan kesadaran bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui dan meninggalkan kesalahan dan dosa. Dibutuhkan kebulatan, tekad menjadi pribadi baru, meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan menyambut dan menolong kita untuk menata kembali hidup kita yang sungguh bernilai di hadapannya. Jadi intinya, meskipun kita ini manusia yang tahulah kita tidak terlepas dari dosa, mungkin kita sudah seperti baju yang dengan kotoran membandel, sobek sana sini, tapi kita masih berharga di mata Tuhan. Jika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk ditata kembali sesuai dengan kehendaknya. Kita harus berserah kepada Tuhan dan kita yakin bahwa hidup kita akan lebih baik jika Tuhan menata kembali hidup kita. Sekian firman Tuhan. Dan untuk menutup imtak kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami untuk benar-benar memahami firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam doa ini kami juga akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kami berdoa untuk guru-guru kami ya Tuhan, terutama Bu Nungki. Berkatilah beliau ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, juga keluarganya.
Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, SMA Negeri 5 Malang ya Tuhan. Biarlah sekolah kami ini bisa menjadi garam dan terang bagi sekolah-sekolah lain ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah selalu dalam kesehatannya, pekerjaannya, juga rezekinya ya Tuhan, agar selalu Tuhan sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberkati bangsa kami ini ya Tuhan, mulai dari pemerintah yang paling tinggi, Bapak Presiden, hingga rakyatnya ya Tuhan, yang pada saat ini kami sedang bergumul dengan keadaan pandemi corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami ya Tuhan, agar bangsa kami bisa melewati ini semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan, studi kami. Berkatilah ya Tuhan, meskipun dalam kondisi pandemi corona saat ini ya Tuhan, kami harus melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu sertai kami ya Tuhan, agar kami bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan isi hati kami satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan yang sedang kami alami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menuntun kami dalam setiap perjalanan langkah kehidupan kami ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan ya Tuhan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.